وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمروا أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمل وإن فسدت فسد سائر عمل. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan iman dan Islam dalam diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan kenikmatan. Jadi bukan kewajiban lagi bagi orang-orang beriman. Jadi melaksanakan salat subuh secara berjamaah adalah suatu kenikmatan bagi orang-orang beriman, apalagi bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan amal soleh kita, amal kebaikan kita. Karena inilah yang akan terus menemani kita. Bukan anak kita, bukan harta kita yang bisa menemani kita sampai masuk ke dalam kubur, melainkan amal soleh. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman: Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihah. Amal soleh itulah yang baqa, kekal. Yang kekal adalah amal soleh, amal kebaikan, termasuk sholat subuh kita pada hari ini, pada saat ini dan seterusnya. Dan mudah-mudahan terus kita bisa sama-sama sholat subuh di masjid sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kekal, itu yang terus menemani kita. Oleh demikian, mari kita terus bersungguh-sungguh, mempunyai azam, niat ya, yang kuat untuk terus berjamaah di masjid ini atau di masjid manapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah, teladan terbaik bagi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan November ini ada dua momen yang penting bagi kita bangsa Indonesia. Ya, kita orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Yang pertama adalah tanggal 10 November. Hari apa? Hari pahlawan. Ya. Oleh karena demikian, semangat pahlawan. Ya. Semangat keberanian, semangat pantang menyerah, semangat tanggung jawab, semangat disiplin. Mari kita miliki, apalagi kita orang Islam dan apabila lagi kita orang sholat. Maka disiplin kudu, ya, bahasa Bekasinya adalah kudu kita miliki, ya, karena kita orang-orang sholat tepat waktu, ya,
Jangan sia-siakan waktu. Karena waktu adalah milik Allah, bukan milik kita. Begitu juga kehidupan. Bukan milik kita, milik Allah. Makanya Allah sampaikan, ya, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Surat Al-Mulk ayat kedua. "Walladzi khalaqal mauta", dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Mati dulu disebutkan di ayat ini, bukan hidup dulu. Kenapa? Ya, supaya kita ingat mati, bahwa pasti kita akan mati, pasti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang terbaik, bukan terbanyak amal, tapi yang terbaik amalnya, yang nilainya, value-nya, nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai yaitu dengan keikhlasan, keridhaan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama momennya di bulan November ini. Yang kedua adalah di tanggal 12 November. Bapak-bapak, hari apa itu? Indonesia? Hari Ayah. Iya benar, Pak Yono nih. Hari Ayah. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tanggal 12 November itu diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Pak Dimin sebagai ayah ya? Ayah ya. Ayah. Nah ini ada Pak Tohid depan. Kalau kita tahsin ayah, melatih huruf H, jadi ayah. Ya, Muhammad. Ya. Kalau kita ngaji kan Muhammad, bukan Muhammad gitu. Hari Ayah Nasional. Dari tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Ya. Hadirin jemaah sekalian, apa peran kita sebagai ayah? Ya. Dalam Islam yang diberikan tanggung jawab yang besar dalam keluarga adalah ayah, adalah bapak, abi, papa, ataupun apapun sebutannya. Itulah yang diberikan dalam Islam, diberikan tanggung jawab yang besar, yang bertanggung jawab untuk memimpin ya institusi kecil, institusi terkecil dalam kehidupan, itu adalah keluarga. Apa peran kita sebagai ayah untuk membimbing, mendidik, ya, mengarahkan istri dan anak-anak kita? Karena itu tanggung jawab kita. Jadi istri nanti adalah tanggung jawab kita. Kalau tidak benar, kalau tidak baik, tidak taat kepada Allah, suaminya bertanggung jawab. Demikian juga anak. Ya, jadi anak juga adalah tanggung jawab kita. Oleh karena demikian, momentum Hari Ayah ini mari kita jadikan sebagai ya untuk menguatkan pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak kita. Saya sampaikan pada kesempatan ini 3 hal. Apa yang perlu dibimbing, dididik ya dalam Islam, sehingga kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua ya lepas dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, yes, ayat ke-6 ya, yang sering juga saya sampaikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, oleh karena demikian, yang pertama yang perlu kita lakukan untuk menjadikan
istri dan anak kita, atau kita sebagai ayah mempunyai peran penting, harus pertama adalah kuatkan akidahnya, benarkan akidahnya, luruskan akidahnya, atau yang disebut dengan selamatkan akidah, salimul akidah. Akidahnya diluruskan, akidahnya dibersihkan dari hal-hal yang menghancurkan amal. Yang pertama, apa itu yang menghancurkan amal? Amal yang merusak akidah adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taujih, arahan melalui seorang pendidik terbaik, ya, dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surat Al-Qur'an. Sekarang Baratimin. Surat apa tuh Baratimin? Ada seorang sosok ayah, ya, yang harus kita tauladani, yang harus kita ikuti, ya. Dalam Al-Qur'an itu ada sosok ayah yang luar biasa, yang yang hebat dalam mendidik anak sehingga namanya diabadikan. Bukan Nabi dan Rasul. Siapa? Luqmanul Hakim, ya. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman surat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-13-nya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa idh qala Luqmanu, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau syirik kepada Allah, jangan engkau persekutukan Allah, jangan duakan Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim, sungguh syirik itu adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Dan syirik adalah dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak tobat. Nah, ini catatannya adalah apabila seorang itu melakukan syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah, menganggap bahwa Allah ada tandingannya, ya, maka dosa syirik tidak terampuni. Inilah yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, ya, seorang pendidik yang perlu kita jadikan tauladan, seorang pendidik yang kita jadikan panutan, ya, ketika mendidik, mengarahkan, membimbing anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun 'adzim, karena sungguh syirik itulah kezaliman yang besar. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena demikian sebagai ayah kita mempunyai tanggung jawab yang besar, tanggung jawab amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai ayah, agar kita mendidik, membimbing anak kita seperti apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Tidak ada jalan lain, ya, kalau kita mau selamat fid dunia wal akhirah, di dunia sampai akhirat nanti, maka kita harus mendidik anak kita, mengarahkan anak kita agar senantiasa menegakkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah dulu kan doa kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Jadi ini yang harus kita terus teruskan. Makanya dalam surah Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta, lam yalid wa lam yulad,
Ya, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid. Ini keyakinan. Oleh karena demikian yang perlu kita selamatkan, ya. Kita sebagai ayah, mari kita luruskan akidah anak-anak kita. Itu yang pertama. Salimul aqidah. Selamatkan akidah. Yang kedua adalah mari kita setelah benar akidahnya, peran ayah selanjutnya tidak berhenti sampai di situ. Ya. Jangan sampai kita berhenti sampai hanya untuk menyelamatkan akidahnya. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah harus dibenarkan ibadahnya. Cara ibadahnya sahihul ibadah. Ya, ibadahnya harus benar. Apa indikator ibadah itu benar? Yaitu senantiasa ittiba kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu senantiasa mengikuti Rasulullah. Ya. Kaifiat ibadah itu sudah ada pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertebaran dari hadis-hadis, ya, yang disampaikan baik itu secara takririyah, ya, amal, mulai bukan hadis itu kan ada 3 kategorinya, yaitu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi kalau itu dilakukan oleh sahabat, ya, itulah hadis. Ya. Tata cara, kaifiat itu sudah ada pada Nabi dan para sahabat. Nah, itulah yang kita ikuti. Itulah contoh ibadah yang benar. Maka selain itu, selain yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka itulah yang disebut ditolak atau tambahan itu, atau bid'ah, yang kita sebut bid'ah. Yang sampai kita dalam beribadah ada tambahan-tambahan yang tidak pernah dilakukan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah yang harus benar. Dan ibadah yang paling utama adalah apa yang kita lakukan pada subuh ini atau dan seterusnya. Apa itu? Salat. Ini ibadah nomor wahid. Ini ibadah yang menentukan ibadah-ibadah yang lainnya, amal-amal yang lainnya. Maka kita tidak boleh main-main dengan salat. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita orang-orang beriman, ya, wa'muru ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini di surat Toha, surat 20 ayat 132. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan kepada kita begitu pentingnya salat ini dan tidak boleh kita main-main. Ya. Wa'muru ahlaka bis-shalah. Allah sampaikan kepada kita sebagai ayah, perintahkan kepada ahlimu, kepada keluargamu untuk salat. Wa'muru ahlaka bis-shalah. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam melaksanakan perintah ini. Wahai para ayah, wahai Junaidin dan para ayah yang lainnya, sabarlah dalam mendidik anakmu, dalam mengajarkan anakmu salat. Karena ini ibadah utama, ibadah yang menentukan segala ibadah-ibadah yang lain. Kalau salatnya nggak beres, amal yang lain nggak beres. Kalau salat kita beres, maka semuanya beres. Ini penting. Makanya Allah sampaikan, wa'muru ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, bersabarlah wahai para ayah untuk mengajarkan anakmu salat yang benar. Dan jangan sampai ada di antara keluarga kita anak-anak kita tidak salat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam hadis itu, ya, Rasulullah sampaikan, ajarkanlah anakmu salat di umur 7 tahun. Ya. Apabila tidak dia laksanakan sholat sampai umur 10 tahun, sudah umur 10 tahun tidak sholat, pukullah dia. Ini hadisnya.
pukul. Ini menandakan peringatan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk serius, untuk sungguh-sungguh mendidik anak kita agar perhatikan sholat, agar melaksanakan sholat. Jangan sampai tidak. Dan sholat itu kalau dalam hadis ini maknanya, nanti bisa Bapak Ibu cek. Kalau tidak, orang yang meninggalkan sholat itu bahkan dosanya lebih dari zina. Itu bahaya. Oleh karena demikian hadirin jamaah sekalian, para ayah, mari kita senantiasa mendidik anak kita agar senantiasa serius dengan sholatnya, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, anak keturunan kita. Ya. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Ini penting kita pahami. La nas'aluka rizqa. Bicara sholat, tapi Allah katakan, La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Allah tidak minta rezeki kepada kita. Apa hubungan sholat dengan rezeki? Makanya ternyata ya, untuk rezeki itu bukan kerja yang menghasilkan uang. Ternyata la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kamilah yang berikan rezeki kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami yang berikan rezeki kepadamu. Artinya ya, wahai para ayah, ya, rezeki itu akan datang. Rezeki itu akan hadir. Rezeki itu akan mendatangi kita kalau kita perbaiki sholat kita. Kalau kita perbaiki sholat anak-anak kita, perbaiki sholat istri kita, rezeki akan datang. Artinya ibadah yang mendatangkan rezeki adalah perbaiki ibadah. Kerja, usaha ini itu hanya sarana, dan itu harus ada. Karena tidak ujuk-ujuk itu datang rezeki. Tetapi yang terpenting ternyata dari ayat ini kita pahami bahwa yang mendatangkan rezeki itu adalah karena ketaatan kita kepada Allah, karena kedekatan kita kepada Allah, karena sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah takwa. Dalam surat At-Tolaq itu kan ada wa may yattaqillah. Nah, ini penting disampaikan bahwa yang mendatangkan rezeki itu adalah karena taat kita kepada Allah. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Satu, ada 5 di surat At-Tolaq itu Allah berikan fasilitas rezeki itu. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua problem, dari semua masalah yang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka makin takwa, makin kaya. Nah, itu bahasanya. Bukan makin banyak kerja makin kaya, makin takwa makin kaya. Makin takwa beres masalah, beres urusan. Itu yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu amri. Allah akan mudahkan urusan. Ketiga. Ini kalau orang bertakwa. Apabila kalian bertakwa, maka Allah akan mudahkan urusannya. Yang keempat, apabila kalian bertakwa, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan kelima terakhir dari lembaran surat At-Tolaq itu, sebelum halaman selanjutnya 2 halaman ya. Kalau surat Tolaq, kalau kita cek dulu, At-Tolaq 2 halaman, At-Tahrim 2 halaman, 2 halaman. Nah, halaman yang pertama di bawah, paling bawahnya, ujung kirinya itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yu'zim lahu ajra, maka Allah akan berikan pahala terbesar. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang tadi, yang orang-orang yang sholatnya beres, orang-orang yang sholat yang benar, kemudian melahirkan takwa, maka 5 fasilitas dunia, 4 ya.
yang satu akhirat, mendapatkan surga. 4 fasilitas dunia, ya, bonus dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beres sholatnya, benar sholatnya. Ya. Makanya nahnu narzuq, kamilah yang berikan rezeki. Wal aqibatu lit taqwa, dan kesudahan yang baik di akhirat nanti adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kita kudu takwa. Makanya setiap Jumat itu diingatkan, ya, untuk takwa. Itu pesan takwa Jumat itu rukun khutbah. Makanya kudu ada pesan takwa. Makanya kalau tidak ada pesan takwa di dalam Jumat itu batal Jumatnya. Nah, makanya kalau Jumat itu perlu hati-hati khotibnya, ya, harus ada penuhi rukunnya. Nah, rukun khutbah perlu, ya. Salah satu rukunnya adalah pesan takwa. Ya, ittaqillah. Ya, itu harus ada pesan takwa dalam khutbah Jumat itu, karena itu rukun. Nah, itu jemaah sekalian. Yang kedua adalah setelah akidahnya lurus benar, maka mari kita bereskan sholat anak-anak kita. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali yang dihisab, yang dihitung nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Ya, apabila sholatnya beres, ya tadi baik, benar, maka beres semuanya. Beres zakatnya, beres hajinya, umrohnya yang berkali-kali. Misalnya orang banyak kan lomba-lomba umroh berkali-kali, ya, nggak ada maknanya umroh berkali-kali, haji berkali-kali kalau sholatnya nggak beres. Pulang dari sini, ya, sholatnya nggak mengikuti sunnah Rasul, nggak berjamaah. Walaupun hajinya berkali-kali, walaupun umrohnya berkali-kali, belum tentu beres itu haji berkali-kali. Makanya kita jangan bolak-balikkan urutan amal dalam Islam. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka demikian hadirin sekalian, jemaah sekalian, mari kita sama-sama bereskan sholat kita dan bereskan sholat istri dan anak-anak kita. Yang kedua, itu adalah sahihul ibadah, perbaiki ibadahnya termasuk sholat. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa, saya juga sering sampaikan bahwa sebelum sholat itu ada amalan atau sesuatu yang kita persiapkan dengan baik. Apa? Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Kan itu tanya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ya, utlu, bacalah dari kitab Al-Qur'an. Nah, apa? Bacalah Al-Qur'an dulu, pelajari Al-Qur'an dulu, baru dirikan salat. Ini nanti surat apa namanya? Al-Ankabut ya, 45 kalau salah, atau ya Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah dari apa yang kami wahyukan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, dari kitab Al-Qur'an, baru dirikan salat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baru salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Diawali dulu dengan baca Al-Qur'annya beres dulu, benar dulu. Makanya kita alhamdulillah di As-Salam terus mengajak kepada jamaah untuk memperbaiki baca Al-Qur'annya. Itu penting karena itu berkaitan dengan sholat. Karena bacaan Al-Qur'an, bacaan yang ada dalam sholat adalah bacaan Al-Qur'an. Makanya bapak-bapak sekalian, momen ya kita As-Salam ini untuk mengajak ngaji, makanya berhalakoh-halakoh atau berkelompok-kelompok itu agar tidak ada rasa malu. Jangan malu sekarang, jangan rugi. Kita tidak bisa baca Al-Quran, kembali kepada Allah, meninggal. Jangan. Kami sebagai ini, makanya kita orang di masjid
mengharapkan orang-orang Islam jangan sampai meninggal tidak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai berat. Makanya manfaatkan momen apa yang sudah disiapkan oleh BKM, ya tahsin. Ngapain malu di dunia ini? Kalau untuk kebenaran, jangan sampai malu kita. Kalau sudah masuk kubur nggak bisa kembali, Timin. Nggak ada cerita. Orang meninggal menyesal nggak bisa baca Al-Quran, masuk kubur kembali lagi nggak ada ceritanya, nggak ada kisahnya. Penyesalan, nggak ada kisahnya. Oleh kita mikirkan hadirin sekalian, mari kita sama-sama sebelum dipanggil, umur nggak tahu, makanya saudara kita Pak Budi termasuk halakoh saya, Pak Budi teman namanya minggu, ya kan saya Sabtu kemarin kebetulan tidak ada karena pergi, saya tanya masih ikut tahsin. Sabtu kemarin bahkan Pak Haji Nanang bilang asal kemarin sebelum beliau meninggal itu kan masih sholat di masjid. Itulah umur. Kita nggak tahu. Seringkali. Oleh karena demikian mari kita sama-sama untuk menyelamatkan diri kita. Gak usah orang lain. Wala na'amaluna walakum a'malukum. Untuk kamu amal kamu, untuk saya amal saya. Itu yang perlu prinsipnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Gak usah urus orang lain. Mari kita bereskan diri sendiri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti nafsi-nafsi. Iya. Anak tidak bisa menolong ayah, ayah juga tidak bisa menolong anak. Nanti ada ayatnya itu. Di surat sebelum ayat kursi. Nanti. Ya, Allah tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong ayah dalam masalah amal. Walana amaluna walakum amalukum. Untuk kamu amal kamu, untuk saya amal saya. Nafsi-nafsi kita hadir, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, ya, tidak ada pertolongan dari istri, tidak ada pertolongan dari suami, tidak ada pertolongan dari anak. Makanya kita ibadah bereskan di dunia ini. Jangan sampai kita kembali kepada Allah tidak beres. Terutama sholat tadi. Ya, sholat kunci, kata kunci amal itulah sholat. Makanya perbaiki kita sholat. Bagaimana kita perbaiki sholat? Perbaiki baca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, singkat saja. Yang ketiga yang perlu kita lakukan sebagai ayah, ya, adalah setelah sahihul ibadah, matinul khuluq, perbaiki akhlak anak kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini akhlak itu sesuatu yang luar biasa anak-anak kita. Kalau kita tahun 80-an, 90-an yang lahir ya, tahun 70-an ya, atau yang hidup sudah besar di tahun 80-an, 90-an, kita dulu kepada orang tua nggak berani menatap wajahnya. Ya, kalau salah ya, kalau ada atau guru lah. Dulu kita guru berpapasan dengan saya juga mengalami, kalau berpapasan dengan guru nggak berani. Begitu hormatnya kita dulu, itu akhlak. Nah sekarang guru dilaporin, guru diancam, guru berantem juga ada tuh guru dengan muridnya hari ini. Nah dengan orang tua juga sama tuh hari ini, anak dengan orang tua ada yang bermusuhan gitu. Ya Allah, keberani. Padahal dalam Al-Quran tuh wala taqul lahuma uff, di surat Al-Isra ayat 23 itu yang diawali wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Nanti di tengahnya adalah wala taqul lahuma uff, ini kepada orang tua. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, orang tuamu itu dengan kata saja sudah
nggak boleh, itu Al-Quran itu. Nah sekarang bukan tambah na'udzubillahi min dzalik. Anak kita sekarang ini kita dikasih ampun dah, masya Allah, akhlaknya begitu luar biasa. Padahal Al-Quran benar, wala taqul lahum jangan berkata saja udah dosa. Apalagi yang perkara jadi yang menuntut orang tuanya karena mengambil punyanya, na'udzubillahi min dzalik. Ini akhlak. Makanya Rasulullah SAW hadir, innama bu'ithu liutammima maqarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus, kata Rasulullah Muhammad SAW, untuk memperbaiki akhlak, untuk membereskan akhlak musyrikin Mekah atau orang-orang musyrik sebelum Islam di Mekah dulu. Begitu bobroknya, begitu amburadulnya akhlak orang-orang Mekah musyrik itu, saling membunuh hal biasa. Ya. Minum arak itu bukan 1-2 botol pada temin. Orang Arab itu kalau minum arak itu berdrum-drum. Itu budaya, kebiasaan minum arak itu. Pak Jinana, kita hari ini baru sebotol udah teler kemana kok Pak? Baru sebotol udah teler. Aduh. Orang Arab tuh berdrum-drum, di rumahnya itu drum. Ya, setiap rumah ada drum untuk arak. Itulah budaya Arab. Saling membunuh biasa, apalagi zina biasa. Rasulullah hadir untuk membereskan itu semua. Al-Quran diturunkan untuk membereskan itu semua. Ya. Makanya nggak ada solusi dari setiap masalah yang bobrok seapapun kecuali Al-Quran. Dan sedihnya kita di Indonesia ini musibah setiap hari ada. Ini baru dari mana? Yang tanah longsor kemarin. Nih, yang nonton TV Cilacap ya. Ya, itu yang saya berita kemarin, yang malam saya lihat beritanya, itu sudah 11 meninggal, 12 hilang. Itu hampir tiap hari, Pak. Ibu. Musibah di kita. Apa yang salah? Pasti ada kemaksiatan. Pasti ada dosa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar itu, yang tadi musyrik kepada Allah, yang melanggar aturan-aturan Allah. Coba cek Pak, setiap musibah, longsor, banjir, tsunami Aceh yang besar itu, sebelumnya itu ada yang dilakukan oleh manusia yang menganggap Allah punya anak. Itu kasus tsunami itu. Makanya Allah hapus. Bukan fenomena alam. Banjir di mana-mana, bukan, karena ada kemaksiatan. Makanya kita nih, bangsa Indonesia ini banyak dosanya. Ya, terutama pemerintahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu terakhir ketiga akhlak. Innama bu'istu liutammima. Mari kita sama-sama ajarkan di institut terkecil rumah kita adalah luruskan akidahnya, bersihkan akidahnya, benarkan ibadahnya, dan bereskan akhlaknya. Dan Rasulullah SAW adalah panutan kita. Makanya dalam Al-Quran Allah saja yang menciptakan Nabi, memuji Nabi, begitu luar biasa ya akhlak Nabi itu. Ya, nanti kalau kita bicara akhlak Nabi panjang lagi, urusan bisa berjam-jam nih Pak Haji Nana. Ya, nanti jadilah intinya kita sebagai ayah, momentum hari ayah ini, ya. Makanya Allah ungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat 4, sungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat terpuji, akhlak yang baik. Makanya tidak ada lagi yang disisakan oleh baginda Rasulullah SAW untuk contoh, untuk tauladan. Sudah kalau bahasa kita dijembrengkan semua. Ya, bagaimana Nabi itu baik ibadahnya, baik akidahnya, baik
ibadahnya maupun akhlaknya sudah dijembrengkan semua. Kita tinggal ikuti saja, maka kita selamat. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.